materi, mari kita perkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Salwa Nurwahyu Alfia. Saya Salsabila Mutia Alnora. Saya Alianur Salsabila. Saya Kurniawan. Saya Krisna David. Saya Gita Rizky Syara. Saya Linda Adriani. Halo semuanya, selamat siang. Ini mau menjelaskan terkait materi pengantar linguistik, yaitu yang pertama-tama. Jadi teman-teman, linguistik itu berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari Latin lingua yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam linguistik disebut linguis. Mudah-mudahan kita semua menjadi linguis. Amin. Oke. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau bahasa Inggrisnya general linguistik, karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Istilah dalam linguistik yaitu ada lengu, language, dan parol. Lengu berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa tertentu yang lainnya. Language berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat manusia yang mempunyai bahasa dan binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parol adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, dan berbentuk ujaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langue mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut competence oleh Chomsky. Contoh sebagai orang Indonesia, kita memiliki langue Indonesia. Langue ini akan muncul dalam bentuk parole, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, parole merupakan performance dari langue. Parole inilah yang dapat diamati oleh langsung para linguis, sedangkan language adalah salah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifat pembawaannya. Oke. Nah, sedangkan menurut Krida Laksana 1983 menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa dan atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Di apakah objek linguistik itu? Tentu saja bahasa. Jika dikaitkan dengan istilah-istilah dari de Saussure, maka yang menjadi objek dalam linguistik adalah hal-hal yang dapat diamati dari bahasa, yakni parole, dan yang Belandasnya itu language. Bahasa sering didefinisikan alat komunikasi. Definisi ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab definisi itu lebih menekankan pada fungsi bahasa, yakni bahasa adalah alat bukan menjelaskan sosok bahasa itu sendiri. Definisi demikian itu menurut Kair pada tahun 1994 adalah suatu hal yang menjelaskan pula bahwa masalah lain yang berkenaan definisi bahasa adalah bila mana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain, dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua dasar patokan yang digunakan, yakni patokan linguistik dan patokan politis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara linguistik, dua buah tuturan dianggap sebagai dua buah bahasa yang berbeda. Kalau anggota-anggota dari dua masyarakat, tutur itu tidak saling mengerti. Misalnya, seorang penduduk asli dari Gunung Slamet, Jawa Tengah tidak akan mengerti tuturan penduduk asli yang datang dari lereng Gunung Gelenggu, Jawa Barat, karena bahasa yang digunakan di dua lereng gunung itu sangat berbeda, baik kosakatanya maupun sistem fonologinya. Sekarang, bagaimana dengan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang keduanya berasal dari bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu, dan juga jelas menutur bahasa Indonesia akan mudah memahami bahasa Malaysia. Lalu, apakah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia merupakan dua buah bahasa yang berbeda atau hanya dua buah dialek dari sebuah bahasa yang sama? Dan saya akan mengambil alih buat diskusi ini. Sistem tanda atau bahasa Inggrisnya sign system merupakan konsep semiotika bahasa-bahasa pada bidang linguistik. Bahasa selalu mempresentasikan sesuatu dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda benda-benda nyata. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa terdiri dari sejumlah tanda yang terdapat pada jaringan sistem dan dapat disusun dalam sejumlah struktur. Dengan demikian,
Bahasa sebagai sebuah sistem dapat diartikan tercipta dari kemufakatan atau konvensi di atas dasar yang tak beralasan atau unreasonable atau sewenang-wenang. Ciri-ciri tanda menurut Van Zost tahun 1993 terdapat 5 ciri tanda. Pertama, tanda harus dapat diamati agar dapat berfungsi sebagai tanda. Kedua, tanda harus bisa ditangkap merupakan syarat mutlak. Sekian. Kitenkai. Yang ketiga, merujuk pada sesuatu yang lain sesuai tidak hadir. Keempat, tanda memiliki sifat representatif, dan sifat ini mempunyai hubungan langsung dengan sifat interpretatif. Kelima, sesuatu hanya dapat merupakan tanda atas dasar satu dan lain. Peirce menyebutkan dengan ground atau dasar, latar dari tanda. Konsep tanda bahasa dari dua linguis itu diuraikan di bagian ini karena dua konsep itulah yang umumnya dijadikan acuan para linguis dalam membahas tanda bahasa. Sesuatu yang ditandai diistilahkan dengan pertanda sebaliknya. Sesuatu yang menandai diistilahkan dengan penanda. Penanda itu berupa bunyi di bahasa, sedangkan pertanda berupa benda, kegiatan atau keadaan.